Rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum muslimun. Bapak Ibu sudah siap berangkat? Makin dekat, makin santai, atau makin tegang? Deg-degan. Makin kuat atau makin rileks? Harusnya itu semakin tenang, semakin pasrah, semakin tawakal. Tapi karena kita itu manusia itu sering banyak pikir. Kok omahe piye, anake piye, nek ora piye, nek ora piye, nek masuk angin piye, dame piye, oleh-oleh piye. Itu akhirnya kita malah jadi Pusing. Saya cek dulu talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Sampun apa nggih? Sampun dilatih membaca ini ya. Nanti bacaan ini adalah bacaan yang paling banyak kita baca ketika sudah memulai ikhram, Bapak-bapak Ibu. Jadi mungkin sudah hafal, tapi kalau baru latihan baca 5 kali, 10 kali sudah capek, harus dilatih lagi. Nanti bacanya ratusan, bahkan kalau bisa ribuan kali. Karena ini deklarasi perjalanan haji kita itu ya ini talbiyah ini, Bapak-bapak Ibu. Kalau panjenengan baru latihan 5 kali, 10 kali, kalau ini nanti ada safar ke Jogja, safar ke Semarang, coba latihan sambil dermimil itu bahasa Indonesia itu apa? Bergumam membaca talbiyah sepanjang jalan, coba rasanya bagaimana? Karena itu nanti akan dibaca semenjak dari alam di atas pesawat sampai nanti turun ke Mekah, sampai nanti menuju Masjidil Haram, sebanyak mungkin ini menjadi pikir kita Bapak-bapak Ibu. Baik Bapak-bapak Ibu-ibu, alhamdulillah ini meskipun panjenengan saya yakin pikirannya itu sedang Mana-mana. kayak piye, tapi saya langsung melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang cerah, ceria dan siap berangkat ke Mekah. Bapak-bapak Ibu-ibu, tadi alhamdulillah sudah dijelaskan Ustaz Miftah beberapa hal terkait dengan teknis perjalanan haji, nanti saya lengkapi. Pertama, koper sampun semua komplit? Sudah di packing? Gawane dari komplit, sambal pacule dari tadi, abone dari teko. Nanti kopernya bapak-bapak ibu-ibu, petunjuk pengisian koper sudah di-share berkali-kali. Kalau masih bingung tanya kamu, nanti biar kamu tangguh mulai berlatih memikirkan anggotanya. Yang nanti mau kita tambahkan ini bapak-bapak ibu-ibu, slayer pita ungu. Ini khas amal suhada, kecuali nanti Pak Arif jangan dipasang. Karena Pak Arif kloternya bukan 77, ada masalah. Yang 77 nanti dikasih sabuk kayak gini. Kenapa? Biar amal suhada yang jamaahnya 120 itu nanti ketika digabung satu pesawat menjadi 370 sudah langsung ada tali ungu, karung-karung nanti kalau membagi koper di kamar dan sebagainya titiannya mudah gitu ya Pak Bumi. Karena semua sama, sarung kopernya sama kayak gini. Semuanya sudah ditulisi. Kalau kita baca satu-satu baru milih, itu lama sekali. Nah makanya ada ide yang setiap tahun dipraktekkan itu kita kasih. Tulisannya bukan amal suhada, karena memang ketika kita sudah berangkat haji nanti
gabungan dengan semua KBH dan kita tidak boleh menonjol-nonjolkan KBH. Tetap spiritnya persatuan sedunia kan. Makanya ini sebetulnya tulisannya identitasnya warnanya saja warna ungu khas amal suhada plus SOC 77. Jadi ini bukan amal suhada tidak ada, tulisan amal suhadanya tidak ada. Warna pribadi. Nah, ini tidak ada tulisan amal suhada. Kecuali logo. Logo kan tidak ada tulisan. Termasuk nanti kita akan membawa bendera ungu seperti ini, SOC 77. Bendera juga SOC, bukan bendera amal suhada. Jadi jenengan nanti, nah ini, alhamdulillah, contoh. Maju aja Pak, maju aja. Nanti nendang gelas. Oh, pancing. Nanti Karom akan membawa ini atau salah satu dari Karom. Ketika kita berjalan ke Jamarot, panjenengan nanti perhatikan bendera ini. Berarti harus ikut itu terus. Harus ikut ini. Dan ini bawaannya berikut ini mungkin. Ya gitu. Tapi ini pancing. Dilempet. Red itu nanti masukkan ke koper, nanti baru dipasang ketika di sana. Ini strategi. Ikhtiar. Jadi panjenengan nanti sudah tidak asing kalau melihat bendera-bendera seperti ini. Oh, mungkin nanti ya Bapak Pak Heri Cahyono, Pak Heri ya. Aku kok adomen, saya harus segera mendekat. Lo kayak kok ketan, kok aku kok menggoreng di kleru, berarti saya ikut. Itu ya Bapak-Bapak Ibu. Ini salah satu ikhtiar kita biar rombongan yang sebesar ini itu tetap ada pemandunya ini tadi. Jadi ini bendera untuk ke Jamarot, untuk Jamarot itu paling rawan hilang. Di Mina itu kan karena kita jalan kaki jauh, mungkin 5 kilo mungkin ini ya pakai. Nanti semua jamaah memperhatikan. Dua biasanya. Kita bikin 3, satu rombongan kita kasih satu-satu. Ya, jadi nanti mungkin ada yang depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Nanti kita bagi siapa yang bawa bendera paling depan. Yang depan mungkin jangan yang muda-muda. Wah, melayu. Nanti lari malah melayu ah. Udah sampai Jamarot, jamaahnya masih di belakang. Saking karena masih semangat kuat gitu ya. Pasukan akid nggak boleh. Nanti jamaahnya ketinggalan. Sing tua ketinggalan. Harus yang depan itu ya jangan lambat sekali, nggak cepat sekali. Nanti kalau lambat sekali juga kasihan yang belakang. Bikin laku tekan-tekan. Nanti kita pilih yang medium. Nah, nanti yang kita pilih dari pasukan Alkit atau Manahan yang medium speednya. Biar tidak kebanteran tapi juga tidak terlalu pelan. Itu nanti ini Bapak-Bapak Ibu. Terus tadi sudah disampaikan Ustaz Tirta terkait dengan dam. Dulu memang dulu biasanya kita itu dam nanti di sana pakai uang living cost 500, terus tarbiyah 250, City Tour 150, nanti habis gitu kan. Terus kemarin jamaah sudah banyak yang tanya bisa nggak itu dibayar di Indonesia. Terus kemudian alhamdulillah kemarin kita dapat satu mukimid di Mekah, seorang mahasiswa yang kuliah di Qura University Mekah itu bisa membantu. Jadi nanti bisa dikumpulkan, malah justru dikumpulkannya sebelum berangkat dalam bentuk rupiah. Tadi dijelaskan kenapa 2,5 juta. Sebetulnya kalau dikurskan, saya tanya marketingnya BS ini 4625, 4650, kadang-kadang 4715, kadang-kadang 4500. Itu sebetulnya fluktuatif. Tapi kemarin saya rembukan dengan para karu dan karom. Ini pripun Pak, kursnya dipakai yang mana? Atau mungkin malah terus kemudian ketemu dibulatkan mawon 2,5 juta. Itu senilai kambing di Indonesia ya Bapak-Bapak Ibu. Nanti mohon mungkin dicatat karu. Kalau misalnya nanti dikumpulkan karu atau dikumpulkan ke bendara, kita sudah punya bendara namanya Mas Fedri. Kamu benar. Ini bangkir di Pungkulino betul atau kata
buatan kulino betul apa kata. Dan itu Mas Febri nanti biar maksudnya mungkin kalau mau transfer langsung ke bendahara juga monggo, tapi nanti lapor ke Karu biar Karu itu memastikan semua jamaah sudah ini jamnya sudah beres gitu kan. Nah terus kemarin ada yang tanya 1 atau 2 jamaah saya sudah terlanjur tukarnya real. Tidak apa-apa nanti kasihkan ke Karu atau ke bendahara. Nanti ada salah satu karom atau salah satu jamaah itu yang mau nuker itu kan buat sangu nanti juga perlu. Nah itu nanti biar ditukar sama sebagian ini yang sudah terlanjur real. Tapi kalau misalnya bisa rupiah itu lebih bagus karena nanti kita transfernya lewat bank, realnya bisa buat sangu. Terus yang kedua bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah nanti setiap jamaah akan mendapatkan living cost atau uang saku yang diberikan pemerintah kepada seluruh jamaah, masing-masing menerima 750 real. 750 real dalam bentuk real. Itu nanti planningnya buat tarbiyah sekitar 250 real. Buat si fitur tadi yang disampaikan 1 juta sekitar 150 real. Berarti sudah 400 real, masih ada sisa 350. Jangan buat beli kurma karena kurmanya sudah di Indonesia. Alhamdulillah juga tadi informasi bahagia dari Ustaz Miftah, kita dapatnya itu 500 real, dapat bonus 5 kilo kurma untuk seluruh jamaah. Kurmanya di Indonesia. Kurmanya nggak usah bawa 5 kilo, kopernya itu maksimal 32. Kalau dengan isi 5 kilo sudah berkurang tinggal 27. Nanti kan kurangin. Oh tapi kan capo kan mas, dua 10 kilo tambah ya mbak. Itu 5 kilo sudah lumayan, satu kotak medium itu 5 kilo. Nanti bisa dimasukkan plastik-plastik untuk dibagi ke. Tapi itu juga asli impor dari Timur Tengah karena di Indonesia tidak ada pohon kurma yang berbuah. Jadi itu ya impor dari Timur Tengah tapi sudah diterima. Terus selanjutnya untuk buku biru kita tolong dibagikan Mas Wahyu. Sudah dibagi atau belum? Nanti akan dibagikan. Itu adalah kalau di bahasa penerbangan itu itinerary gitu ya. Jadi panjenengan sejak dari awal berangkat sampai nanti pulang itu sudah kita susun sebaik-baiknya jadwal perjalanannya. Hari pertama di Donoban, hari kedua, hari ketiga, kapan city tour, kapan pengajian dan sebagainya sudah kita bikin jadwal. Biar perjalanan kita yang selama 42 hari itu terarah. Tidak gonglewang-lewong betul ya. Biar apa? Itu sudah kita bikinkan satu planning, satu program dari berangkat sampai dengan pulang. Pendak Senin Kamis ada pengajian misalnya. Pendak Sabtu ada city tour. Nah itu sudah coba kita bikin schedule yang teratur, yang rapi. Akan tetapi namanya kita ini sedang safar. Barangkali nanti mungkin ada perubahan-perubahan. Pesawatnya mungkin agak telat. Alhamdulillah ya kita tetap berdoa mudah-mudahan nonton semuanya. Bisnya agak telat ya nanti kita sesuaikan. Tapi paling enggak panduan besar dari awal sampai akhir itu sudah kita bikin. Kata dia Bapak-bapak Ibu. Jangan lupa kemudian membawa buku doa dan buku zikir. Buku-buku doa karena di sana itu kita itu pekerjaan utamanya adalah doa. Pekerjaan utamanya apa? Doa. Di Mekah doa, di Madinah doa, di Arafah doa, di Mina doa, semuanya doa. Jadi panjenengan harus punya buku doa yang banyak atau disimpan di handphone gitu ya. Karena doa. Jangan sampai nanti di sana kehabisan doa. Terus minta kabeh mendung ngopo meneh. Terus kemudian kami sampaikan kemarin sebelum berangkat itu sempat ada penggalangan itu donasi untuk Palestina. Saya tadi diberikan rekapnya oleh Pak Suyati Bendahara. Itu masya Allah luar biasa sekali. Dari pengumpulan semua angkatan itu terkumpul 95.350.500 rupiah.
Ini full semuanya 100% akan kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan untuk calon haji 2025, Masya Allah ini antusiasmenya untuk beramal soleh juga besar sekali. Untuk yang jamaah 2025 terkumpul 23.700.000. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar doa-doa kita lebih diijabah, jalanan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya dulu, monggo silahkan. Yang belum jelas bisa ditanyakan, nanti bisa dibahas bersama-sama. Jadi Bu, Ibu satu, Bapak satu, Bapak dulu yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai teknis pengumpulan korban dan kemudian teknis tanggal 23 itu kita kumpul di sini dahulu atau mungkin langsung ke Masjid Agung atau ke Balai Kota, dan kemudian masalah pengantar dari keluarga itu teknisnya seperti apa, bisa ketemu terakhir di mana? Baik, Ibu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Saya ingin bertanya, untuk pembayaran dam itu 2,5 juta J, apakah bisa diserahkan sekarang, dibayarkan sekarang? Yang kemudian, yang kedua, untuk yang tur dan mabit Tarwiyah. itu dibayarkan kapan? Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan saya jawab dulu. Yang dari Bapak tadi, satu, teknis pengumpulan koper biasanya H-1 di Kemenang, tapi biar tidak lecer, biar tidak kesingsal, nanti dikoordinir ketua regu. Bukan harus ketua regu yang ini enggak, tapi ketua regu. Kita memang pecah-pecah ini biar koordinasinya lebih cepat dan lebih mudah. Jadi ketua regu nanti mungkin menginstruksikan dikumpulkan di salah satu, di mana, di rumahnya ketua regu boleh, atau di rumahnya bapak siapa boleh, atau mau ada relawan yang ngambil. Kan itu kalau sepasang suami istri kan mungkin sebetulnya cuma 5 titik ya. Kalau yang enggak kan mungkin ya 7 sampai 8 gitulah. Itu lebih mudah daripada kita 120 kumpulkan jadi satu, nanti diceki terus kita bawa ke Kemenang, itu akan lebih panjang. Jadi nanti teknis pengumpulan koper nanti akan dipandu oleh Karong dan Karu. Misalnya regunya Pak Herica di mana, misalnya di dalamnya Pak Herica juga boleh, atau di mana boleh. Yang penting itu harus sudah komplit genep dulu kan gitu kan, tiap regu. Nanti saya akan standby di sana gitu kan. Oh ini regunya Pak Herica sudah, berarti kan sudah langsung 10 jamaah. Regu yang ke-25 sudah, berarti sudah 25 jamaah. Jadi ketika di Kemenang itu sudah langsung per 10 regu selesai kan gitu. Ada 11 regu ya, 11 regu nanti selesai. Untuk teknis pengumpulan koper begitu. Jamnya kapan belum tahu, tapi kalau keberangkatannya itu 23, kita itu sudah hari Jumat itu berangkat, kemungkinannya hari Kamis pagi sampai siang, biasanya seperti itu. Jam 8 sampai jam 10, kemungkinannya jam 8 sampai jam 10. Nah, monggo nanti mungkin untuk Karu sudah mulai bisa berdiskusi dengan anggota regunya, kira-kira di mana yang paling mudah. Akan tapi untuk pengambilan sekaligus kita jelaskan, itu nanti karena koper itu satu kloter, jadi kita belum bisa langsung ngambil per jamaah atau per regu. Biasanya nanti akan dipilah per KBIH. Nah itu nanti per KBIH yang akan mengambil ke Kemenang atau ke Donodan untuk 120 jamaah, kemudian akan dibawa ke sini dan pengambilannya di sini di KBIH masing-masing. Pengambilan kopernya Pak Beben berapa? Oke, zam-zam dan koper dan kurma. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah itu nanti di amal bahasa. Kalau jadwalnya itu sudah kita tulis. Mohon maaf untuk Karu semua. Untuk para Karu bisa masuk ke masjid mengambilkan slayer dan buku panduan untuk jamaahnya.
Peregut. Oh nanti. Oke, kamu kan tidak jadi. Nanti Pak. Nanti setelah ini berarti nanti peregu silakan berkumpul untuk nanti dibagi biar lebih mudah, gitu. Ini nanti Karun juga akan susah nyari yang ditanya, ada yang di sana, oke. Oke, waktu untuk koper itu. Terus kapan kita ke Balai Kota? Kita masih menunggu. Mungkin sudah ada bocoran dari Pak Budi, saya tidak tahu. Kalau flight kita itu jam 19 harus sudah masuk embarkasi. Biasanya berangkat dari Donohudan 1 jam sebelumnya, jam 6. Biasanya berarti karena itu maghrib, berarti sebelum itu biasanya sudah harus di Balai Kota. Kita kemarin tulis di buku panduan itu asumsinya ba'da asar jam 4 di Balai Kota. Itu biasanya nanti akan ada pelepasan, seluruh jamaah satu kota Solo akan di situ dilepas oleh wali kota, kemudian naik bis berangkat ke embarkasi. Lah apakah amal syuhada langsung ke Balai Kota atau ke mana dulu, nanti masih menunggu gitu. Masih menunggu karena kita masih belum tahu, belum rapat P3HD. Jadi di kota itu ada namanya P3HD, panitia pemberangkatan pemulangan haji daerah. Biasanya saya ikut panitia, tapi karena ini berangkat jadi nanti Ustaz Gofar ya, dia yang jadi panitia ini. Nanti dari rapat seluruh elemen itu ada dari Pemkot, ada dari Kemenak, ada dari Polresta, ada dari Satpol PP, ada dari Dinkes, ada ini semuanya itu Masya Allah mengayu bagian keberangkatan jamaah haji. Ada tim Dinkes, ada Polres yang untuk jalannya, ada yang Satpol PP untuk mengamankan di Balai Kota, itu semuanya komplit. Dan nanti menunggu hasil rapatnya bagaimana. Pernah, nah ini ceritanya, pernah kita itu karena di sana itu padat, jamaah Solo semuanya di sana 360. Kalau ke sana semua nanti kredit. Pernah yang tahun lalu itu kita titik kumpulnya di Masjid Agung. Jadi yang khusus amal syuhada berkumpul di Masjid Agung biar bisa tidak terlalu padat, gitu. Tapi sudah dekat dengan Balai Kota kan, gitu kan. Nanti terus dari situ keluarga bisa mengantar semuanya ke situ, masih bisa salaman, masih ini terus baru naik bis ke Balai Kota. Tapi sekali lagi ini masih menunggu informasi bagaimana nanti P3HD rapatnya seperti apa, kita menyesuaikan. Makanya ya Pak, untuk teknis koper dan keberangkatan. Kemudian pertanyaan dari ibu-ibu tadi ada yang tanya terkait dengan tarwiyah dan city tour, pembayarannya nanti di Mekah pakai real yang dapat sahur itu nanti buat tarwiyah sama buat piknik sama buat jajan masih cukup. Jadi 750 itu buat tarwiyah sekitar 250, city tour 150, lah sisanya nanti masih bisa buat jajan. Kalau soal makan sebetulnya sudah dipenuhi semua oleh pemerintah, baik di Madinah, di Mekah maupun di Al-Musnah. Sebetulnya itu sudah dipenuhi semuanya 3 kali sehari. Beda kalau dulu 2012 saya sama Ustaz Miftah masih bawa beras buat ngeliwat di Mekah, karena di Mekah nggak dapat makan. Tapi yang besok insya Allah semuanya sudah dapat makanan, kecuali ketika di tarwiyah, karena itu tidak menjadi program pemerintah, maka itu nanti kita akan atur sendiri. Makanya kok ada iuran 250 itu untuk bis sama akomodasi dan logistik ketika di Mina tarwiyah, itu fungsinya begitu. Tapi kalau yang selain itu sama full nanti semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tambah satu lagi, ketika kita ke Taif, karena Taif itu jauh luar kota, itu nanti perlu makan siang, kita akan biasanya berhenti di salah satu restoran. Nah itu sudah masuk di city tournya itu. Yang 150 itu mudah-mudahan sudah bisa masuk di situ. Jadi nanti makan siangnya di salah satu restoran di Taif, nanti makan bersama, pakai ya itu uang city tour itu nanti digunakan. Makanya dia begini. Ada lagi pertanyaan, monggo Pak. Terima kasih. Berkaitan dengan peralatan yang kita selalu dapatkan dari perangkat kesehatan. Jadi nanti kan di Donohudan kita dapat perangkat alat tambahan kesehatan. Nah
Nah ini kan kemarin di info di grup itu ada yang share dari TikTok, kita dapat masker, dapat alat semprot, oralnya, dapat dan sebagainya. Nah ini mungkin ada penjelasan resmi kita dapat apa saja, sehingga kita tidak pertama kita tidak double membawa dan kemudian akan lebih jelas apa yang kita dapat. Terima kasih. Ada lagi dua-dua. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada? Belum. Ya itu dari embarkasi biasanya, tapi karena kita juga tidak tahu, biasanya itu dapatnya masker, sprayer botol untuk semprot, terus kemudian tadi Bapak sudah sebutkan tadi Oralit, sebetulnya cuma satu kantong gitu aja. Itu hal yang sifatnya darurat atau kritikal aja. Kalau Oralit kan misalnya biar nggak kurang cairan, biar nggak dehidrasi, biar kalau pas diare ataupun panas itu pakai itu. Sprayer itu karena sering banyak yang lupa bawa sprayer, terus akhirnya diberikan sprayer sama masker. Setahu saya ya sekedar itu saja Pak. Tapi kalau obat-obatan pribadi tetap harus membawa sendiri-sendiri. Meskipun mungkin nanti dokter kloter itu juga bawa obat, tapi kadang-kadang kan kita itu susah ketemu dokter kloter, kadang-kadang susah nanti atau persediaannya juga terbatas. Nah, obat-obatan yang rutin diminum itu memang harus membawa sendiri. Misalnya ada yang sudah biasa minum rutin obat hipertensi, nah itu harus bawa sendiri. Sejumlah ya kita tinggal di sana. Misalnya ada yang DM biasa minum obat untuk gula, nah itu dibawa sendiri. Jantung misalnya, nah itu obat-obatan yang rutin diminum itu dibawa sendiri. Plus diberikan obat-obatan yang kira-kira sakit ringan. Sakit ringan itu apa? Puskesmas, pusing, kesel, masuk angin. Obat-obatan puskesmas harus bawa. Pusing, kesel, masuk angin. Nah ini karena cocokannya beda-beda. Ada yang seneng bobrek, ada yang seneng panadol, ada yang cocoknya ngopo kan beda-beda. Nah untuk obat puskesmas bawa sendiri-sendiri ya bapak-bapak ibu-ibu. Kesel misalnya ada yang suka minum obat oral, ada yang senengannya minyak gosok. Nah itu ya tidak apa-apa dibawa. Yang jelas itu nanti dilaporkan ke puskesmas ya, untuk dicatat di buku kesehatan haji itu, biar nanti ketika terbang itu sudah ada dokumennya dan diizinkan dibawa. Kalau untuk minyak-minyak, misalnya panjenengan bawa minyak kayu putih, bawa minyak gosok yang cair, itu tidak boleh yang 100 ml ke atas. Kalau misalnya ada yang cair itu dimasukkan plastik, ditaleni, kalau nanti pecah itu biar rumahnya masih di plastik, masukkan ke koper besar di bagasi yang cairan sabun, sampo, misalnya panjenengan bawa lebih dari 100 ml, jangan dibawa ke tas kabin atau tas paspor, itu nanti pasti akan harus ditinggal karena tidak boleh bawa cairan lebih dari 100 ml. Yang ibu-ibu skincare, wah itu biasanya ada yang cair-cair banyak, masukkan ke tas bagasi besar, biar itu ke bagasi. Semua yang dibawa bersama jamaah, ada dua ya, tas paspor sama tas yang kecil ini melekat ke jamaah, dibawa oleh jamaah sendiri. Itu tidak boleh ada cairan dan benda tajam. Cairan benda tajam tidak boleh. Jadi kalau panjenengan bawa benda cair dan benda tajam harus masuk ke koper besar. Peso, gunting, alat cukur, sabun cair, sampo, itu masuk ke besar. Tensi itu apa? Alat tensi itu, tensi bisa masuk ke sini. Kan bukan benda cair, benda tajam. Tapi kalau itu nanti mau dipakainya di sana, karena di sini di embarkasi sudah ada pemeriksaan dan sebagainya, boleh juga masuk ke koper besar. Berapa menit Bapak Ibu? Untuk mengingatkan dan untuk meyakinkan Anda, pertanyaan mengenai alat-alat elektronik yang menggunakan kereta
sterilisasi penempatannya di mana. Kemudian yang kedua mengenai perawatan kulit dan perawatan badan yang ada aromanya, aroma itu juga diperkenankan, walaupun fungsinya kan bukan sebagai pengharumnya, tapi fungsinya untuk mungkin gosok badan atau ada krim atau yang beraroma. Kemudian yang terakhir itu sudah Baik, ini ada juga pertanyaan penting dua. Ibu-ibu satu, monggo silakan. Mikrofonnya ada? Enggak. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, karena saya kan bawa ibu usianya sudah sepuh 85. Kalau program umur itu gimana Ustaz? Program umur. Kalau mau daftarnya apa sih? Baik, teman-teman, ada 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Herica terkait dengan yang ada baterainya, memang sebaiknya itu dibawa di tas kabin melekat. Misal mau bawa laptop, iPad, tablet, nah itu dibawa di apa namanya, melekat bersama jamaah. Power bank, handphone, alat cukur itu masuk koper besar karena itu kecil, mAh-nya kecil dan akhirnya melekat tidak bisa dicopot gitu baterainya. Setahu saya itu masuk ke sini karena ada benda tajamnya, itu nanti pasti syukur kalau baterainya bisa dicopot juga bagus. Tapi kalau tidak bisa ya mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Sependek yang saya tahu bahwa alat itu tidak masalah di bagasi. Tapi yang tadi Pak Bu, yang ada cas-casnya itu power bank, itu di tas yang melekat ke kita, tidak boleh di bagasi. Khawatirnya itu nanti konslet terbakar gitu kan kalau di bagasi itu. Makanya seluruh benda elektronik yang tidak ada benda tajamnya itu dibawanya di tas kecil atau di tas paspor. Terus yang kedua, pertanyaan penting, apakah boleh menggunakan skincare, sunblock yang itu ada parfum, ada wanginya? Sebaiknya tidak, karena itu pasti ditambahkan parfum di situ. Biar menarik kan ditambahin. Nah, ini Pak Herica ini ahli parfum ini. Lotion itu kalau tidak wangi kan mungkin tidak payu. Jadi dikasih parfum, itu ada parfumnya. Nah itu ketika kita sedang ihram itu tidak boleh. Tapi kalau di luar ihram monggo kan gitu kan. Tapi kalau sedang ihram jangan pakai wangi-wangian apa. Bahkan fresh care pun kadang-kadang saya itu menghindari, karena fresh care itu juga dikasih aromaterapi. Itu dikasih parfum fresh care itu. Ada yang aroma bunga lavender, ada yang aroma apa boleh Pak? Dia serai apa, itu kan biar ada wangi-wanginya. Padahal sebetulnya lah ketika ihram itu semuanya tolong dihindari dan ditanggalkan dulu seluruh yang berbau wangi. Wong kita mandi aja tidak usah pakai sabun loh, biar tidak ada aroma wangi nanti yang enak di kita. Sampo juga tidak usah. Kalau misalnya mau beli ya usahakan yang sama sekali tidak ada parfumnya. Saya kemarin itu ditawari ada sunblock yang khusus itu haji umroh, nggak ada parfumnya. Oh ada loh ternyata ya, karena mereka sudah memahami bahwasanya ketika berihram itu tidak boleh pakai harum-haruman apapun. Gitu ya, ibu-ibu terutama nanti ya kosmetik atau skincare atau perawatan ininya ada parfumnya dihindari dulu. Jadi tidak usah pakai selama berihram. Tidak lama kok, tidak lama. Kalau umrah kan ya sepanjang perjalanan berangkat sampai Masjidil Haram ya anggap itu sehari semalam. Terus nanti ketika haji misalnya itu 8, 9, 10 3 hari. Ya selama 3 hari itu tidak usah pakai wangi-wangian sama sekali.
Ya, setelah sudah tahalul, sudah tidak berihram, itu boleh dipakai. Terus pertanyaan dari ibu-ibu tadi, memang yang tentang murur, yang sepuh, kondisinya lanjut usia dan tidak memungkinkan, itu biasanya nanti akan dari kloter akan minta datanya kepada karu-karu. Apakah ada di anggotanya itu yang memang kondisinya perlu sangat darurat? Ini darurat ya Pak Bu ya. Kalau tidak darurat ya jangan, karena ini memang emergensi darurat gitu kan. Tapi kalau tidak darurat ya sebaiknya enggak. Ya kita tetap di Musdalifah bermalam di situ, terus kemudian tetap di Mina gitu kan. Kalau kondisinya memang tidak darurat, atau kondisinya kalau memang yang melakukan murur sama tanazul, jadi murur itu tidak ikut nginep di Musdalifah. Dari Arafah dia hanya akan lewat saja di Musdalifah, tidak berhenti, tidak turun, padahal jamaah yang lainnya semuanya berhenti turun nginep di situ sampai pagi. Nah itu nanti akan langsung dibawa ke tenda Mina biar beristirahat di situ. Itu kalau kondisinya memang darurat atau memang kondisinya tidak memungkinkan, perlu atensi soal kesehatan. Tapi kalau nanti enggak, ya insya Allah nanti akan tetap bersama-sama di situ. Kalaupun murur berarti nanti pendampingnya juga harus ada kan itu kan. Entah nanti dari kloter, entah diizinkan dari kita, teknisnya memang nanti baru ketika di sana. Jadi kita nggak tahu, biasanya mungkin lah kalau pendampingnya dari sana mungkin kan enggak kan itu kan, atau malah lebih mungkin ikut panjenengan ya, lebih baik ikut panjenengan kan. Jadi seperti itu untuk yang dulu. Tanazul juga sama, dia tidak tinggal di Mina tapi langsung di hotel di Mekah gitu kan. Nah, nanti terus bolak-balik dari Mekah ke Jamarat, memang lebih dekat daripada dari Mina. Kata Ibu, cukup ya, ada lagi Pak Kris untuk terakhir nih ya, nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau tanya, karena kami adalah rombongan 20, yang mana Regu 20 rombongan 5, kemungkinan kami dari Klaten yang karomnya, dan ada salah satu jamaah yang sampai saat sekarang saya belum tahu, namanya Suyanti. Nah, itu pengumpulannya untuk koper itu terus bagaimana? Sampai sekarang saya belum tahu, orang dan ukurannya belum tahu dan juga belum pernah koordinasi dengan kami, dan kami juga sudah tidur, sudah berusaha berbagai macam, belum ada titik temu harus bagaimana saya. Itu yang kaitannya dengan koordinasi di Regu. Jadi nanti terus bagaimana kami, kalau mungkin masalah karo mungkin masih bisa kami ikut di Klaten, nggak masalah, yang penting hanya beda busnya aja yang beda mungkin ya. Nanti kami insya Allah masih bergabung di 502 di hotelnya masih sama dan semuanya sama ya. Ini di Titur juga kita masih bisa berbarengan karena berdekatan dengan kamar dan sebagainya. Yang pertanyaan saya demikian. Yang kedua, yang kaitannya dengan pembayaran untuk pulsa. Untuk pulsa itu harus kita transfer atau bagaimana, atau cash, terus hari apa, dan penjelasannya di mana? Itu nih Pak. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan. Bila itu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu satu tadi. Ibu. Oh sudah. Iya, monggo. Enggak, monggo. Satu lagi, satu bapak, satu ibu. Monggo niku lho. Enggak jadi. Oh, Oke, enggak. saya jawab. Yang Pak Kris, ini ada informasi terbaru dari Ustaz Miftah. Rombongan 5 itu ternyata jamaah Kota Solo semua, tapi KBIH LDI. Jadi nanti Karom dan anggotanya di rombongan 5 itu dari LDI Solo. Kemungkinan besar yang anggota regunya panjenengan itu berarti nanti sudah ikut koordinasi dengan rombongannya yang KBIH LDI.
kemungkinannya begitu Pak. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Jadi masalah koper dan lain sebagainya kita Tidak ada masalah. Oke, kemungkinan besar itu sudah ikut ke rombongan KPIHLD. Kemungkinan besar begitu. Kalau informasi yang terbaru tadi dari Andi. jadi kalau ada apa-apa yang kaitannya dengan kita harus dengan anggota itu ya berarti tidak mampu data kita gitu. Oke, tapi saya tetap akan berusaha carikan nomor kontaknya Pak. Karena belum ketemu. Namanya sudah ada, nomor boxnya sudah ada, tapi nomor HP tidak ada. Dan nanti kalau ada itu saya segera sampaikan ke panjenengan biar bisa memastikan saja. Karena sebetulnya ini sudah ikut rombongan yang KBHD. Nanti dipastikan saja kalau memang sudah ya berarti aman. Hotel juga ya Pak? Oke, biasanya begitu. Terus kemarin kenapa Bu? Oke. Terakhir ini. Atau mau sampai siang? Oke, karena ini mau berangkatnya memang harus banyak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang berhubungan dengan cairan yang di koper kecil Pak, yang kita bawa. Jadi itu tadi kalau misalnya kita bawa seperti sabun cair atau sampo cair yang kurang dari 100 ml itu diperbolehkan atau tidak? Boleh. Kayak di hotel-hotel itu Bu, ada sabun cair yang kecil-kecil gitu. Itu masih boleh dibawa. Ada kecil. Tapi kalau sudah volumenya di atas 100 ml itu nanti pasti akan disuruh tinggal. Dan tadi kalau misal kita bawa yang skincare, kalau yang bahannya itu kayak ada bahan metalnya itu bagaimana? Contohnya metal itu lebih. Seperti lipstick misalnya. Itu yang anunya itu ada kayak bahan itu ada besi. Besinya. Oh, nggak apa-apa Bu. Asal itu wajar normal ya, memang lipstick bentuk wadahnya seperti itu ya itu insya Allah boleh. Kan bukan benda tajam ya. Nah ini kaitannya ibu begini, ada yang penting juga Bu. Insya Allah kita itu nanti akan berangkat tanggal 23. Mas Wahyu minta bukunya satu boleh Mas Wahyu. 23 terbangnya hari Sabtu tanggal 24 sampai di sana hari Ahad pagi. Itu nanti kemungkinan kan ya kita akan umrohnya hari Ahad. Nah ini kemarin ada yang tanya tapi mungkin tidak ditanyakan lagi. Kalau ibu-ibu yang haid bagaimana? Berarti nanti dia akan tetap menggunakan pakaian ihram sampai dia selesai umroh. Berarti panjenengan pastikan berarti kalau bisa selesai haidnya itu ya jangan lama-lama. Atau kalau memang siklusnya itu akan panjang, panjenengan konsul ke SPOG agar itu dilakukan penunda haid. Karena, nah ini saya bacakan dulu. Tanggalnya, maksudnya jangan lama-lama ini ya, maksudnya yang siklusnya itu, oh nanti saya akan selesai haid misalnya hari Senin. Nah itu kan masih memungkinkan. Hari Selasa, nah itu masih memungkinkan. Kalau itu nanti sampai intinya jangan sampai itu nanti kita sudah mau tarwiyah belum umroh. Tarwiyah kan tanggal 7 Dzulhijjah malam mungkin ya. Kalau itu belum umroh kan berarti nanti tidak bisa tamattu. Meskipun nanti ada fikih-fikih daruratnya ya, misalnya ganti ke niat haji ifrad misalnya. Tapi darurat kan nggak diterangkan sekarang ya, nanti kalau ada kejadian gitu. Atau pas ifadah misalnya masih haid, nah itu bagaimana, ada nanti fikih-fikih darurat. Tapi tadi Bu, saya jelaskan ini perjalanan umumnya gitu. Kalau nanti panjenengan berarti berangkat itu masih haid, itu nanti panjenengan coba konsultasikan atau hitung umrohnya nanti kira-kira akan tanggal berapa. Nah itu nanti justru dengan lapor ke Karu atau ke kami pembimbing, biar itu nanti bisa dipantau dan dimonitor. Atau bila perlu memang nanti ada pendampingnya suaminya misalnya kan gitu. Jadi suaminya misalnya kita jamaah besar itu umroh wajib, ini umroh wajib loh ya. Kalau tamattu itu bukan umroh sunnah, umrohnya wajib karena ini rangkaian dengan haji. Umrohnya misalnya umroh wajibnya kita ini planningnya kan hari Ahad. Lah yang haid ini berarti nanti harus tetap menjaga ihram sampai selesai.
Jelas ya ibu ya. Lah kalau memang ini nanti wah resiko misalnya wah ini nanti akan mepet dengan hari tarwiyah dan pelaksanaan haji. Dipikir-pikir diperbolehkan penggunaan obat penunda. Tapi bagaimana cara mekanismenya tentu yang paling paham dokter medis. Loh kok ini minumnya suruh sebelum berangkat? Tidak apa-apa. Yang punya ilmunya mereka. Oh ini seminggu sebelum berangkat sudah suruh minum, tidak apa-apa. Kan itu yang menyarankan dokter, insya Allah mereka sudah paham ilmunya, misalnya kan. Nah itu nanti monggo dengan ini. Kalau misalnya siklus haidnya itu nanti datangnya pas haji malah justru tidak ada masalah. Maksudnya haji itu panjenengan ihram tidak harus suci. Nanti tapi ifadah harus dalam keadaan suci. Nah kalau misalnya haidnya jatuhnya malah setelah umrah wajib pas nanti musim haji, itu kemungkinan malah aman, tidak ada masalah. Asal itu tidak panjang ya, karena nanti ifadahnya ya meskipun di Mekah kita ini panjang 1 bulan, dan mudah-mudahan nanti tetap masih bisa ifadah di masa setelah selesai haid. Kalau pas musim haji haid malah justru tidak ada masalah, karena prosesi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh itu tidak harus dalam keadaan suci. Ibu-ibu haid itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah tawaf. Tawaf. Lah yang ada tawafnya itu umroh wajib sama ifadah. Lah dua itu monggo panjenengan hitung. Makanya nanti baca di buku perjalanan ini biar panjenengan bisa cocokkan dengan jadwal menstruasinya. Oh kira-kira nanti akan jatuh di kira namanya juga estimasi kan. Sekitar ini sama ini. Oh ini masih aman. Tidak perlu penunda haid karena masih bisa lancar misalnya. Oh ini kok rawan sekali. Nanti selesai haid baru pas musim haji. Padahal saya berangkat sudah haid misalnya gitu. Nah itu konsultasi ke dokter kandungan biar itu bisa disiasati lebih mudah. Loh tapi yang minum itu juga biasanya ada yang flek. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Satu, itu sudah diikhtiari. Terus yang kedua, flek itu nanti pada konsul lebih lanjut. Yang saya tahu itu bukan darah haid, tapi itu dari dinding-dinding rahim yang terkelupas, itu bukan termasuk haidnya. Tapi sekali lagi, panjenengan nanti ibu-ibu ini khususan dari ibu-ibu, tapi ditemani suaminya ya. Nanti bisa konsultasi ke dokter kandungan. Makanya ini kita bagikan biar panjenengan bisa nanti melihat jam perjalanan ibadahnya seperti apa. Baik itu Bapak Ibu. Satu pertanyaan tadi belum terjawab soal pulsa. Pulsa itu sebetulnya itu difasilitasi dibantu Mas Wahyu. Jadi nanti bayar transfer kalau mau tunai ya sekalian titip ke Mas Wahyu. Saya juga sudah transfer ke Mas Wahyu kemarin. Sama saya juga perlu pulsa. Dan nanti saya juga akan transfer ke Karu atau ke ini sama gitu kan. Nanti ke Mas Wahyu untuk yang perlu dibantu pulsa. Tapi kalau panjenengan sudah bisa maketkan sendiri sudah tidak ada masalah. Sudah ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang kemarin pesan dan memang mau dipaketkan dari sini biar nanti kalau ada apa-apa atau mungkin bingung ya biar dibantu Mas Wahyu. Kata ya Pak. Transfer boleh, cash boleh ke Mas Wahyu. Ini ada hal penting dulu dari Ustadz Harno. Nanti kalau perlu tanya jawab berarti setelah sesi ini nanti informal. Oh Ustadz Masur. Oh monggo Ustadz Masur. Nah ini Masya Allah Ustadz Masur ini dokter nanti sudah berangkat tapi mendahului tanggalnya lebih dulu karena beliau berangkat bersama rombongan Haji Plus setiap tahun. Rezekinya Ustadz Masur ini. Jadi beliau update terkini, beliau tahu karena setiap tahun berangkat. Kalau saya update-nya tahun berapa akan ketinggalan. Nah ini beliau. Monggo Ustadz.